Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak kabarnya? Alhamdulillah. Nah, sekarang kita absen dulu. Afika Nati Isa, Zahra Yasirli Amriha. Berarti ada satu yang S dan ada satu yang A, itu ya. Untuk hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran di bab berikutnya, yaitu sistem komputer tentang komponen-komponen komputer. Oke, Pak Armin akan menyalakan proyektor dulu. Di sini kita akan belajar tentang komponen-komponen komputer. Sebelumnya, kalian lihat ini dulu. Sudah terlihat? Jelas? Nah, sekarang coba anak-anak dari gambar yang ada di situ sebutkan alat-alat komputer yang tampak pada gambar. Yang tahu coba angkat tangan. Ya, silakan Mas. Keyboard. Ada keyboard ya? Ada. Terus? Ya. Mouse. Ada mouse? Ada. Ini mouse. Terus? Apa lagi? Ya, apa enggak? Apa? Printer. Ada printer enggak? Ada. Sini. Ya kan? Terus apa lagi? Apa enggak? Monitor. Ada monitor? Ada, jelas. Ini monitor. Terus apa lagi? Apa Mas? CPU. Di mana CPU-nya? Di bawah. Ya, terus apa lagi? Sudah. Nah, ini dia. Dari tadi alat komputer yang kalian sebutkan, sekarang kalian sebutkan jenis komponen-komponennya. Kira-kira apa komponen-komponennya? Tadi kan ada keyboard, mouse, monitor, printer, CPU. Nah, itu termasuk dalam komponen apa saja itu alat-alat itu? Apa Mas? Input untuk alat apa? Ya, nama alatnya apa tadi? Keyboard, termasuk alat input? Nah, betul. Alat input, keyboard. Ada lagi? Alat output, nama alatnya apa? Printer, termasuk dalam alat output? Nah, bagus, betul. Ada lagi? Tadi masih ada monitor, mouse, sama CPU. Ayo, mouse, ada yang tahu termasuk alat apa? Komponen apa? Nah, ini karena masih belum begitu paham, ini Pak Armin akan melanjutkan. Komputer adalah perangkat teknologi informasi dan komunikasi yang sangat erat dengan kehidupan kita sehari-hari. Komputer berasal dari bahasa Latin komputer dan bahasa Inggris to compute yang berarti
menghitung. Artinya setiap proses yang dilaksanakan oleh komputer merupakan proses matematika hitungan. Jadi apapun yang dilakukan komputer, baik penampakan pada layar monitor, suara, gambar, dan lain-lain, sedemikian rupa itu adalah hasil dari perhitungan secara elektronik. Nah, sini untuk mewujudkan konsepsi komputer sebagai olah data, maka diperlukan yang namanya sistem komputer, di mana sistem komputer itu terdiri dari hardware, software, dan firmware. Ketiga komponen itu tidak boleh pisah atau terpecah. Dia harus membentuk satu kesatuan. Hardware, software, dan firmware. Nah, untuk saat ini, hari ini, kita akan membahas tentang hardware. Hardware itu apa? Hardware adalah perangkat keras. Bahasa Indonesianya. Kalau hardware itu bahasa Inggris, perangkat keras bahasa Indonesia. Pengertiannya adalah peralatan atau peralatan komputer yang secara fisik terlihat. Jadi terlihat oleh kita dan bisa dijamah oleh panca indera kita. Maksudnya gimana? Kita bisa merasakannya, kita bisa sentuh, dan memang bisa kita pegang. Itu yang namanya dijamah oleh panca indera. Secara garis besar, perangkat keras terdiri dari 4 jenis atau terdiri dari 4 komponen utama komputer, yaitu yang pertama perangkat masukan atau input device, yang kedua perangkat keluaran atau output device, yang ketiga perangkat pemrosesan atau processor device, dan yang terakhir adalah perangkat penyimpanan atau storage device. Jadi sebenarnya dulu itu sebenarnya cuma 3: alat input, alat proses, alat keluaran. Tapi kemudian untuk perangkat penyimpanan, dia sebenarnya itu jadi satu dengan alat proses. Tapi sekarang dia dibedakan karena dia juga termasuk komponen penting. Sekarang kita akan membahas perangkat masukan dulu atau input device. Perangkat masukan adalah perangkat keras apapun yang mengirimkan data dari luar komputer ke dalam komputer dan memungkinkan kita berinteraksi dan juga mengontrol komputer. Fungsinya adalah yang pertama memasukkan data dan program yang nanti akan diproses oleh komputer atau alat pemproses. Kedua, menerjemahkan kode-kode yang dikenal oleh media input ke dalam kode-kode yang dikenal oleh komputer, yang kemudian mengirimkan data-data yang sudah dibentuk ke dalam bit, ke dalam media penyimpanan. Paham kan? Nah, kita sekarang masuk ke contoh dari input device. Yang pertama adalah keyboard. Keyboard merupakan papan ketik yang berupa simbol, digunakan untuk memasukkan data, huruf, angka, dan karakter lainnya. Umumnya keyboard ada 2, USB dan PS2. Akan tetapi karena teknologi yang berkembang dan berkembang, sekarang sudah ada keyboard yang tanpa kabel atau namanya adalah wireless keyboard. Untuk alat input ada yang ditanyakan? Tidak ada. Langsung kita masuk ke alat keluaran. Perangkat keluaran atau output device adalah perangkat keras yang menerima data dari komputer
untuk ditampilkan atau dikirim kepada perangkat lain. Contoh pertama adalah monitor. Layar monitor termasuk dalam perangkat output yang paling sering kita jumpai. Jenisnya ada banyak. Yang pertama adalah CRT, cathode ray tube, plasma display, LCD monitor, dan LED monitor. Kalau yang sekarang yang paling sering digunakan sudah masuk ke LCD dan LED monitor. Fungsi umumnya adalah untuk menampilkan informasi grafis yang sudah diolah oleh perangkat komputer menjadi gambar, tulisan, atau juga video. Itu adalah fungsi. Perangkat pemrosesan adalah perangkat keras komputer yang menginterpretasikan, memanipulasi, dan memproses data yang masuk ke dalam komputer. Perangkat pemrosesan pada komputer merupakan kumpulan dari beberapa hardware atau perangkat keras yang saling terhubung satu dengan yang lain. Perangkat ini berfungsi menerima input dari alat input, data dari alat input, kemudian diproses, dan kemudian dia hasil prosesannya itu nanti akan diteruskan ke alat keluaran atau alat output. Nah, ini adalah hardware yang ada di dalam CPU. Yang pertama adalah prosesor. Prosesor kadang itu disebut juga sebagai otak komputer. Secara singkat, prosesor bekerja untuk melakukan perhitungan serta menjalankan perintah-perintah yang diperintahkan oleh pengguna komputer. Dalam sebuah komputer, prosesor seperti sebuah mesin yang kinerjanya dibantu oleh komponen-komponen lain seperti mainboard, memori, dan banyak hal. Nah, kita sekarang masuk ke yang komponen keempat, yang terakhir, yaitu perangkat penyimpanan. Di mana perangkat penyimpanan atau storage device adalah semua jenis perangkat keras komputasi yang digunakan untuk menyimpan, memindahkan, atau mengekstrak file dan objek data. Perangkat penyimpanan merupakan perangkat yang digunakan untuk menyimpan berbagai macam data digital. Walaupun dia bentuknya dokumen, spreadsheet, suara, gambar, video, dan lain-lain, masuknya di storage device. Untuk contoh pertama alat penyimpanan adalah hard disk drive. Di mana hard disk ini bisa kita gunakan sebagai hard disk permanen atau juga hard disk permanen yang ada di komputer, berarti dia adalah hard disk internal dan juga hard disk eksternal. Kita pakai di luar komputer. Coba kalian lihat ini, introduksi kasus. Kalian baca dulu. Sudah baca? Nah, dari kasus ini yang sudah kalian baca, ya kan? Kalian nanti akan membentuk kelompok dengan anggota maksimal 4 orang. Nanti bisa 3 orang boleh karena memang ada 2 teman kalian yang sakit dan juga A, ya kan? Nanti kalian bentuk kelompok, terus kalian diskusikan yang harus dibeli apa, terus nanti kalian identifikasi alat-alat yang mau dibeli apa, kemudian kalian identifikasi dia termasuk dalam komponen komputer apakah dia alat input, output, proses, atau storage. Seperti itu. Kalau sudah, nanti akan kalau memang cukup waktunya,
semuanya presentasi, tapi kalau tidak cukup nanti akan Pak tunjuk beberapa kelompok untuk maju presentasi. Oke? Nah, silahkan kalian bentuk kelompoknya. Sekalian Pak Erwin akan membagikan LKPD-nya. Yuk, silahkan bentuk kelompok. Silahkan berdiskusi. Anak-anak, saya kasih waktu untuk diskusi 20 menit ya. Oke? Ya, boleh. Ini intinya adalah komputernya bisa nyala, gitu, ya kan? Nah, dari itu yang dibutuhkan apa aja? Contoh ya. Kalau kamu makan, oke, berarti kan nggak perlu, ya. Jadi nggak mungkin kamu bikin touch screen, nanti klik keyboard, dan monitor. Kalau keyboard, nanti kamu kan tidak malah kamu pakai, ya. Oke, anak-anak, gimana? Diskusinya sudah selesai kan? Nah, sekarang gini, karena memang waktu kita yang 2 jam pelajaran itu terbatas, jadi nanti Bapak Erwin minta 2 kelompok untuk maju ke depan presentasi hasil dari diskusi ya. Oke? Yang pertama, ini langsung kalian tunjuk aja ya. Kelompok 5, maju silahkan. Yuk, sekarang lihat depan, lihat presentasi dari kelompok 5. Ini, nah, maju aja, maju, jangan bingung. Nah, wes, yuk, yang keras.
tadi mempresentasikan, ini Pak Ari mengenal karena suaranya lembut sekali, ya. Alat-alat komputer yang mau dibeli, yang pertama keyboard, kedua mouse, ketiga printer, keempat monitor, 5 CPU, 6 touchscreen, 7 mikrofon, 8 speaker, nomor 9 hard disk drive atau HDD, nomor 10 solid state drive atau SSD, dan komponen-komponennya input, keyboard, mouse, touchscreen, dan mikrofon. Prosesnya CPU, outputnya printer, monitor, dan speaker. Storage-nya hard disk drive dan solid state drive. Tepuk tangan untuk teman-teman. Kelompok berikutnya, kita ambil lagi kelompok berikutnya. Kelompok 3. Yuk silakan maju kelompok 3. Kelompok 3. Nah, dengarkan ini presentasi dari kelompok 3. Ya, silakan kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kelas lagi? Ya. Ternyata kelompok 3 suaranya lebih halus dari kelompok 5 karena memang putri semua. Nah, jadi Pak Irin akan mencoba membantu membaca ulang hasil diskusi dari kelompok 3. Yang pertama, alat-alat yang mau dibeli. Yang pertama adalah keyboard, kedua mouse, ketiga printer, keempat mikrofon, kelima monitor, keenam barcode reader, ke-7 solid state drive SSD, 8 CPU, dan 9 hard disk. Nah, untuk termasuk dalam komponen komputer apa saja? Yang pertama input, keyboard, mouse, dan mikrofon. Prosesnya CPU, outputnya monitor dan printer. Storage-nya solid state drive SSD dan juga hard disk. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, anak-anak, dari 2 kelompok yang sudah presentasi bagus semua. Walaupun ada beberapa hal yang kalian agak miss, terutama di proses dan juga di storage. Tapi kalian sudah bisa mengidentifikasi yang termasuk dalam komponen input itu apa, alat output itu apa, proses itu apa, dan storage itu apa. Walaupun memang lebih bagus lagi kalau di alat prosesnya, ketika kalian bilang CPU itu dengan prosesor, RAM, dan dia memakai motherboard, nah itu akan lebih bagus. Tapi kalian sudah
sudah mengucapkan CPU itu sudah termasuk bagus. Tepuk tangan untuk kalian semua. Nah, tadi ketika temanmu mengatakan, oh, di situ ada alat input barcode scanner. Kira-kira Pak mau tanya, kenapa kok di kedai kopinya Pak Joko itu harus kalian belikan barcode scanner itu? Kira-kira kenapa? Ada yang mau jawab? Bagus. Silakan Mas berdiri jawab. Yang keras. Itu karena selain menjual kopi dan kopi, Pak Joko juga menjual kopi kemasan dan juga merchandise seperti beras, amber, dan lain-lain, sehingga bisnis untuk transaksi. Oke, teman-teman. Ya, pertanyaannya berarti dia sering ke kedai kopi shop mesti. Ya, soalnya kopi shop atau kedai kopi, selain dia jual minuman kopi, itu kadang dia juga menyediakan kopi kemasan. Dan juga kadang merchandise seperti gelas, seperti termos, seperti tumbler, dan juga kadang ada beberapa barang yang lain, sehingga dia memang butuh barcode scanner untuk melakukan scan pada barang tersebut. Tepuk tangan untuk Mas Rizky. Terus anak-anak, sebelum kita selesai, jadi dalam pertemuan ini, materi ini, anak-anak semua lihat ini dulu. Kira-kira dari pertemuan materi yang sudah Pak Arin berikan, kalian bisa memberikan kesimpulan enggak? Oh bisa, silakan. Nah, ini temenmu mau memberikan kesimpulan, silakan. Penjelasan Pak Erwin dan hasil diskusi saya bisa mengetahui jenis perangkat komputer dan gunaannya. Nah, tepuk tangan untuk temenmu. Kesimpulannya tadi ini tak ucapkan ulang. Kesimpulannya adalah temenmu dan juga kalian sudah bisa mengetahui nama alat-alat perangkat komputer dan juga kegunaan, sehingga tadi kalau disuruh beli kalian bisa menentu. Nah, ini Pak Amin juga mau menyimpulkan juga untuk pertemuan hari ini. Ternyata memang agak yang masih harus dikembangkan lagi, yaitu tentang masalah yang alat pemrosesan dan juga storage yang harus kita kembangkan lagi seperti itu. Demikian dari Pak Erwin, kita tepuk tangan untuk diri. Untuk pertemuan berikutnya, sebelum kita pulang, untuk pertemuan berikutnya jangan lupa kalian mempelajari di rumah tentang software. Silakan Pak Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.